Oke, baik. Kita langsung aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di pelatihan Data Science bersama DigiHub PTSD MPP Dunia. Saya, Agung Krisna, merasa sangat senang bisa menemani teman-teman dalam pelatihan ini dari awal hingga akhir. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, izinkan saya mengingatkan untuk selalu mematuhi aturan kelas dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah tersedia di Google Classroom. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik, teman-teman, yaitu modul 6, Building Career as Data Scientist. Nah, kenapa modul ini penting? Karena untuk menjadi seorang data scientist, kita perlu memahami bagaimana tipe kerja, jenis perusahaan, jenjang karir, dan platform yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan skill data science kita. Nah, jadi pastikan teman-teman fokus dan aktif dalam sesi ini, dan mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari hari ini di slide berikutnya, teman-teman. Oke. Baik, untuk modul 6 kita akan ada 5 submateri. Yang pertama itu adalah berkarir dalam data science, yang kedua peluang karir dalam bidang data science, yang ketiga adalah making powerful portfolio atau membuat portofolio yang kuat, yang keempat adalah saatnya menjadi data scientist, dan yang kelima, latih lagi skill data scientist kamu. Tentu jika dilihat dari nama-nama dari submateri modul ke-6 kita kali ini akan terlihat membingungkan, tetapi setelah kita memasuki agenda, setelah kita memasuki materi-materi yang ada di modul 6, kita akan mengetahui ternyata dari masing-masing submateri ini terdapat insight atau terdapat suatu topik yang yang akan kita bicarakan, dan itu bagian yang penting dalam karir seorang data scientist. Oke, yang pertama adalah berkarir dalam data science, teman-teman. Oke, di sini ada 4 poin utama untuk bisa berkembang di dalam bidang data science menjadi data scientist. Oke, yang pertama yang akan kita bahas juga di modul 6 kita adalah karir dalam data science. Di sini kita akan bahas nih, gimana jenjang karir untuk menjadi seorang data scientist, penghasilannya seperti apa, bekerja di mana, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah membangun portofolio. Nah, mempersiapkan diri untuk membuat dan mempublikasikan proyek dan menyimpan portofolio dalam suatu platform, ya. Teman-teman kalau misalnya kemarin menyimak juga untuk pembuatan portofolio dan mempublikasikannya, kita sudah bahas, yaitu ada dua, ada GitHub dan juga LinkedIn. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau mempublikasikannya ke tempat-tempat yang lebih luas, itu bisa dengan melalui Kaggle dan juga Medium. Oke, yang ketiga adalah siap menjadi data people. Tips kita akan mengetahui ya tips dan trik agar siap menjadi seorang data people. Salah satu dari data people yaitu ada data analis, data engineer, data scientist, business intelligence, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas tips bagaimana melamar kerja dan tahapan yang harus dilalui saat melamar kerja. Yang terakhir adalah platform develop skill, yaitu kita akan mengetahui nih platform-platform yang dibutuhkan untuk mengembangkan skill seorang data scientist, baik soft skill maupun hard skill. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman ya, peluang karir seorang data science. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu nih gaji atau penghasilan dari seorang data scientist per bulannya. Nah, untuk kisaran penghasilan data people di Indonesia per bulannya, untuk fresh graduate, jadi untuk orang-orang yang baru lulus dari kuliah, untuk orang-orang yang mungkin baru lulus dari suatu bootcamp, itu akan menerima penghasilan yang dia tuh berada di jenjang junior, teman-teman. Oke, untuk data analis berkisar antara 4 sampai 7 juta, data engineer berkisar antara 5 sampai 8 juta, dan data scientist berkisar antara 6 sampai 8 juta. Nah, penghasilan ini bisa berlipat-lipat jika lama kerja dan pengalaman kita bertambah, teman-teman. Oke, dan tentu di masing-masing tempat, masing-masing perusahaan akan sangat berbeda-beda rentang gajinya. Tetapi jika ditanya umumnya seperti apa, maka seperti kita lihat di dalam saat ini adalah jawabannya. Oke, adapun kisaran penghasilan data people di Amerika per bulannya menurut Glassdoor adalah untuk seorang yang ini ya teman-teman ya, untuk penghasilan paling minimalnya itu adalah lebih dari 90 juta untuk data analis, dan data engineer berkisar antara 120 juta,
dan data scientist antara lebih dari 124 juta. Nah, bisa berlipat-lipat jika lama kerja dan pengalaman bertambah. Jadi benar-benar sangat fantastis sekali kalau misalnya kita memutuskan untuk bekerja di luar, teman-teman. Dan untuk bekerja di luar, kita harus mengetahui beberapa fundamentalnya. Salah satunya yaitu bahasa Inggris. Jadi tanpa bahasa Inggris, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang, kita tidak bisa lanjut ke tahap interview, dan lain sebagainya. Jadi, dengan mengetahui bahasa Inggris, itu bisa membuka banyak jalan untuk kita, teman-teman. Selain banyak jalan, juga menempuh jenjang karir dan juga tempat kerja yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, lalu bagaimana tempat kerja seorang data people, atau jadi sebetulnya teman-teman, data people, baik itu data engineer, data analyst, data analyst, data scientist, atau business intelligence, itu bisa bekerja di semua lini perusahaan, atau semua bidang perusahaan. Ada otomotif, lalu ada perusahaan online e-commerce, perusahaan penerbangan, dan di pemerintahan juga banyak, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang 3 poin intinya ya. Yang pertama adalah startup, perusahaan yang baru merger, seperti Goto. Goto itu adalah Gojek dan Tokopedia. Jadi ada perusahaan yang baru merger, itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Lalu juga ada Halodoc ya, Traveloka, dan masih banyak lagi, yang merupakan perusahaan berbasis data, sehingga sebagian besar karyawannya harus mengerti data. Nah, ini khusus Traveloka, teman-teman. Hampir lebih dari 50% dari karyawan di Traveloka itu harus mengetahui data, karena mereka bekerja melalui data. Gitu. Oke? Yang kedua adalah korporat, teman-teman. Perusahaan korporat seperti Sinarmas, Astra, Nestle juga menyediakan lawan kerja untuk data people. Sebelumnya, setelah proses rekrut, mereka akan membuat program bootcamp selama kurang lebih 1 tahun sebelum terjun ke lapangan. Jadi ketika kita sudah lolos interview, sudah lolos tes online ataupun use case, kita akan dikasih ya antara 10 bulan sampai 1 tahun bootcamp. Itu untuk mengenal bagaimana environment atau lingkungan kerja dari perusahaan tersebut. Oke, yang ketiga adalah di bidang pemerintahan, teman-teman. Perusahaan pemerintahan seperti Jakarta Smart City, Pos Indonesia, Telkomsel, dan lain-lain juga merupakan perusahaan yang mengutamakan perkembangan teknologi agar bisa berjalan. Contohnya di Jakarta Smart City, teman-teman. Data itu bisa digunakan untuk menganalisis dan memprediksi daerah-daerah yang mana yang akan terkena banjir, daerah-daerah mana yang sekiranya rawan macet. Untuk Pos Indonesia misalnya, data juga bisa digunakan untuk menghitung jarak antar kota, antar satu kota dengan kota yang lainnya. Telkomsel juga data bisa digunakan untuk menganalisa sifat dari atau karakteristik customer. Misalnya ada customer yang mungkin dia lebih sering untuk membeli paket yang A, dan juga lebih suka untuk promosi yang ini. Jadi benar-benar di semua lini perusahaan, data people itu sangat dibutuhkan, teman-teman. Oke, jadi ada 3 tipe pekerjaan yang bisa dilakukan oleh data people, termasuk data scientist tersendiri. Yang pertama adalah full time, ya. Kebanyakan perusahaan besar mengandalkan seorang data scientist untuk bekerja secara full time di perusahaannya, seperti Traveloka dan Astra. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Traveloka, Astra, terus juga mungkin ada Google, ada perusahaan seperti Disney, atau mungkin Facebook, atau mungkin Meta ya, perusahaan Meta, itu dia ketika dia meng-hire seorang data scientist, itu sudah pasti full time, teman-teman. Karena apa ya? Karena kalau misalnya part time itu tidak efektif menurut mereka, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah part time. Perusahaan startup atau perusahaan besar sekalipun membutuhkan kinerja seorang data scientist untuk mengerjakan use case tertentu. Jadi di sini ada use case tertentu, teman-teman, dan kebanyakan secara remote di luar maupun dalam negeri. Oke, jadi di sini juga penting untuk diketahui bahwa kita sebagai seorang data scientist itu kebanyakan bekerja di hadapan laptop, ya kan? Kita membuat kode, kita melakukan presentasi, kita melakukan executive summary dan scripts DM, itu semuanya ada di laptop. Jadi
kita bisa bekerja melalui laptop teman-teman atau melalui komputer ya kan di rumah. Nah, itu disebut dengan work from home. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya kalau misalnya mau teman-teman tahu juga, di Bali itu banyak bule-bule yang datang ke Indonesia, terutama terutama di Bali, bukan untuk bekerja, karena sejatinya mereka sudah punya pekerjaan sebelum datang ke Bali untuk tinggal di Bali. Jadi mereka tuh tinggal di Bali hanya untuk menikmati view-nya sambil bekerja. Nah, jenis pekerjaan mereka adalah work from home. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang WFH itu sangat fleksibel untuk tempatnya teman-teman. Tapi kalau misalnya waktunya itu harus disesuaikan lagi gitu. Oke. Yang ketiga adalah freelance. Banyak platform yang menyediakan tempat freelancer bekerja seperti jobseeker.com, fiverr.com, upwork.com, dan masih banyak lagi. Tentunya untuk mengerjakan use case tertentu dari satu klien setiap kesempatan. Jadi ada berbagai banyak platform freelance ya teman-teman ya. Ini sering kita disebut ini sering kita sebut sebagai ad hoc project atau project yang hanya sekali putaran Kris DM selesai gitu. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Kalau misalnya ada klien yang dia mengiklankan pekerjaannya dan kita mau ambil pekerjaannya dengan cara request, itu biasanya akan diberi rentang rentang ini rentang harga, rentang harga jual dari karya kita, ya. Karya itu bukan bukan selalu dalam bentuk kode, bukan selalu dalam bentuk PowerPoint atau lain sebagainya, tapi di luar bidang data science, misalnya seperti membuat logo, melukis mungkin pemandangan atau mungkin karya-karya yang lain juga dipertimbangkan di freelancer ini. Jadi freelance itu juga merupakan bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan dari kalau misalnya kita punya yang full time dan juga part time gitu. Oke, selanjutnya adalah jenjang karir dari seorang data scientist, teman-teman. Jadi sebelum kita bahas dulu, teman-teman, ada kalau misalnya teman-teman tahu, di sini ada platform yang namanya Udemy. Udemy itu adalah platform yang isinya tuh kursus-kursus, baik itu kursus teknologi, kursus tentang kedokteran juga ada di sana, kursus tentang misalnya ekonomi banyak, terus juga kursus tentang kesehatan mental itu banyak sekali jenis-jenis kursusnya. Dan CEO atau direktur utama dari Udemy itu berasal dari seorang data scientist gitu. Nah, jadi kemungkinan kita kalau misalnya bekerja sebagai seorang data scientist itu dapat kesempatan untuk jadi seorang CEO atau pemilik perusahaan, ya. Jenjang karirnya seperti apa? Yang pertama itu yang paling bawah, teman-teman, junior. Kalau misalnya kita mau menganalogikan, junior itu sebagai orang yang baru masuk ke perusahaan, dia mungkin apa ya, cuman ada beberapa pengalaman magang, dan junior itu dia apa ya, dia dianggap sebagai kelas 10 SMA, kelas 1 SMA. Kita anggapnya aja seperti itu, teman-teman ya. Dia masih butuh apa? Masih butuh arahan dari atasannya, dia masih butuh bantuan dan lain sebagainya untuk bisa menyesuaikan dengan work environment-nya di perusahaan tersebut. Oke? Yang tingkatnya atas lagi, kelas 11 SMA, kelas 2, teman-teman, itu dinamakan dengan associate. Nah, dia sudah tidak perlu bantuan dari orang-orang karena dia sudah tahu nih. Dia sudah tahu dan dia sudah paham basic-basicnya cara bekerja di perusahaan ini tuh seperti apa. Nah, itu associate. Dan atasnya associate ada senior. Kita anggap aja senior itu adalah kelas 3 SMA atau kelas 12. Nah, jadi senior adalah orang-orang yang patut dipertanyakan oleh orang-orang yang berada di level junior dan associate kalau misalnya memang ada kesulitan. Nah, jadi junior dan associate kalau misalnya ada kesulitan, dia biasanya bertanya pada senior, ya. Nah, di tingkat selanjutnya ada lead, teman-teman. Di lead ini dia kalau misalnya di dalam sebuah lingkungan sekolah itu dia sebagai kepala kelas, ya. Jadi kalau misalnya junior, associate, senior itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, lead itu adalah
ketua kelas dari masing-masing kelas gitu. Nah, itu lead-nya itu berfungsi untuk mengatur kinerja, mengarahkan orang-orang untuk bisa untuk bisa terus berkontribusi di perusahaan tersebut. Oke? Di atas lead ada apa? Ada manajer, teman-teman. Manajer ini seperti wali kelas. Kadang kalau misalnya kita lihat, bukan kita lihat, mungkin kita ingat lagi dulu pas zaman SMP atau SMA, itu satu wali kelas, satu guru itu tidak selalu maksudnya tidak selalu untuk satu kelas. Bisa jadi dia misalnya wali kelas A, bisa jadi dia merupakan wali kelas 11A, kelas 12B, kelas 10C, bisa jadi kan. Jadi manajer itu kayak mengepalai semua lead-lead gitu. Jadi seperti itu. Oke, di atasnya manajer ada CEO. CEO kalau misalnya kita mau dianalogikan di lingkungan sekolah itu seperti kepala sekolah, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. CEO itu direktur utama atau pemilik perusahaan dengan pemilik saham terbanyak mungkin. Bukan, ya terbanyak. Harusnya, iya. Oke. Oke. Bagaimana cara membuat portofolio yang powerful, teman-teman? Oke, yang pertama adalah bahasa Inggris, tentu saja ya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, kemarin tadi, bahasa Inggris merupakan skill yang paling penting, soft skill yang paling penting untuk bisa kita kuasai. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau bekerja secara remote, itu kita mau komunikasi, kita mau mengirim email, kita mau presentasi, itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya kita mau remote kerja dari luar, kalau misalnya remote kerjanya dari dalam, kemungkinan bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi ada kok beberapa perusahaan besar di Indonesia yang kalau misalnya dia remote atau nggak remote pun tetap pakai bahasa Inggris ya, kayak Gojek, Shopee, dan Grab. Nah, dengan mempelajari bahasa Inggris, kita dapat membuka peluang untuk melangkah ke jenjang karir yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih baik, dan tempat kerja yang lebih fleksibel. Karena banyak perusahaan besar seperti Gojek, Shopee, Grab menggunakan bahasa Inggris baik dalam wawancara maupun dalam keseharian. Nah, banyak platform nih teman-teman yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris untuk menentukan target. Ada baiknya mengejar skor IELTS atau TOEFL untuk membuktikan kelayakan dalam berbahasa Inggris. Oke. Yang kedua adalah pentingnya kita mempelajari project-project di dalam GitHub, yaitu Clone Project with GitHub. Nah, untuk membuat portofolio, menambah wawasan tentang cara kerja analisa data yang lebih advance, dan menyelesaikan permasalahan, kita bisa menggunakan GitHub sebagai tempat untuk melakukan hal-hal tersebut. Salah satu caranya adalah dengan clone project yang memiliki relasi dengan tujuan yang kita inginkan, teman-teman. Selain clone project with GitHub, kita juga harus penting juga untuk mengikuti kompetisi bidang data untuk memacu kita agar selalu tertantang dengan kompetitor yang mungkin berpotensi untuk menjadi pesaing kita saat kita melamar kerja. Oke. Nah, kompetisi data biasanya diadakan oleh sebuah perusahaan untuk mencari talenta data yang handal dan kemungkinan akan direkrut oleh perusahaan. Dengan memenangkan perlombaan di bidang data, secara tidak sadar, proyek yang dikerjakan tersebut bisa dijadikan sebagai portofolio yang kuat. Nah, platform perlombaan data ini banyak tersebar di internet, seperti Kaggle, DataCamp, Codalab, dan perlombaan musiman seperti postingan di berbagai sosial media. Oke. Yang terakhir adalah mengikuti seminar online. Jadi dengan mengikuti akun-akun sosial media yang menyediakan berbagai informasi pelatihan, seminar, perlombaan, dan info lainnya seputar data, kita tidak akan ketinggalan informasi mengenai apa yang sedang terjadi dalam dunia teknologi. Akun-akun ini juga bisa dijadikan sebagai komunitas diskusi dan sarana belajar untuk data people. Untuk akun-akun sosial medianya akan kita bahas nanti di akhir, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ini juga promosi untuk PPI Dunia, teman-teman. Jadi di Instagramnya PPI Dunia dan PTSDM PPI Dunia, selain pelatihan data ini, ada juga seminar-seminar
tentang soft skill, tentang mengembangkan karir gitu mungkin kan. Itu ada juga teman-teman. Teman-teman bisa cek aja di laman Instagramnya PTSD PPI Dunia, itu lengkap di sana. Oke, selanjutnya adalah saatnya menjadi data scientist. Maksudnya apa? Jadi jadi ada beberapa jenis-jenis ada beberapa jenis-jenis orang yang mungkin dia lebih condong ke seperti ini untuk mempelajari suatu hal, atau mungkin lebih condong ke seperti ini. Tapi kita akan membahas tiga cara ya, tiga mindset kita untuk menjadi seorang pembelajar di bidang data science. Ya. Yang pertama itu adalah smart risk taker atau challenger. Oke, smart risk taker atau challenger adalah orang yang suka menantang diri sendiri untuk mengerjakan proyek atau task yang berat dan mau berkembang dari hasil evaluasi proyek tersebut. Nah, untuk mengambil resiko ini, ia harus tahu nih apa manfaat yang bisa dia ambil dari mengerjakan suatu hal yang beresiko. Ya, contohnya adalah mengikuti beberapa perlombaan atau kompetisi machine learning untuk menang dan mengetahui karakter dari pesaingnya. Nah, jadi benar-benar smart risk taker ini adalah salah seorang yang ambisius, teman-teman. Seseorang yang ambisius dan jangan lupa bahwa di sini ada kata-kata smart risk taker, artinya adalah kita berambisi untuk memenangkan suatu kompetisi, berambisi untuk menyelesaikan suatu proyek, tapi harus selinear dengan apa yang kita mau. Maksudnya gini, kalau misalnya kita berinisiatif untuk apa ya, untuk bisa bekerja sebagai seorang data scientist di bidang otomotif, lalu kita mengerjakan proyek-proyek di bidang kesehatan, itu kan nggak nyambung teman-teman ya. Jadi kita sebagai smart risk taker itu harus tahu uh, apa yang bisa bermanfaat untuk kita. Yaitu mengerjakan proyek-proyek yang kita sudah tahu ini arahnya mau kemana, dan ini sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, jadi dengan mengikuti beberapa perlombaan, itu juga kita bisa mengetahui karakter dari pesaing kita. Sudah seberapa jauh pesaing-pesaing kita tahu tentang data, ya kan? Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Scout and Explorer. Ini yang kedua, teman-teman. Berbeda dengan Challenger, ya. Scout and Explorer adalah orang yang tidak terlalu mempedulikan menang atau kalah ketika mengikuti perlombaan, tetapi seberapa jauh dirinya sudah berkembang. Ia mementingkan kesadaran akan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangannya ketika mengikuti kompetisi. Nah, dengan mengetahui dirinya sendiri, maka ia bisa menghadapi berbagai permasalahan dengan cara yang menurut dia nyaman untuk dijalani. Jadi Scout and Explorer ini bukannya tidak berambisi, tapi dia mengamati, teman-teman. Dia mengamati dan selalu menasehati diri sendiri. Misalnya dia mengikuti suatu kompetisi dan dia masih baru-baru nih, masih baru pertama kali mengikuti kompetisi. Di awal-awal mungkin dia berambisi, tapi semakin ke sini dia tahu bahwa yang paling penting adalah bukan menang atau kalahnya, tapi prosesnya, teman-teman. Nah, di proses tersebut kita kita melihat, oh ternyata perlombaan dengan tipe yang seperti ini kita bisa kerjakan dengan cepat melalui metode yang seperti ini, atau yang seperti ini. Jadi dia tahu kelebihan dan kekurangannya dari semua itu. Dan Scout and Explorer itu juga bisa ditandai oleh orang-orang yang dia itu suka dengan hal-hal yang baru. Dalam hal ini adalah sebagai seorang data scientist, teman-teman. Oke? Nah, bedanya dengan Challenger tadi adalah Challenger itu dia masuk join ke kompetisi untuk menang, dan dia harus menang. Dia mindsetnya adalah dia harus menang. Kalau misalnya Scout and Explorer, dia nggak peduli dia akan menang atau kalah, yang penting dia belajar dari apa yang sedang dia kerjakan di dalam perlombaan tersebut. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah generous. Orang yang generous adalah orang yang dermawan untuk membagikan pengetahuannya kepada orang-orang dengan tujuan untuk mendalami pengetahuannya sendiri dan berbuat kebaikan. Oke, jadi orang-orang yang generous biasanya kayak tutor-tutor di luar, teman-teman. Itu orang-orangnya dia generous. Tapi
bukan berarti kita harus memilih salah satu ya teman-teman ya, antara generous, risk taker, atau scout. Tapi kita mengambil ketiganya agar bisa maksimal. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi seorang data people, maka ketiga hal ini, challenger, explorer, dan generous adalah poin utama untuk bisa berkembang dalam bidang data science. Oke, jadi bagaimana flow interview dari data people ini? Untuk flow interview di sini sendiri, karena saya mengambil referensi dari luar, teman-teman, jadi saya belum pernah secara langsung diinterview oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi seorang data scientist. Jadi di sini saya akan merangkum pengalamannya orang mungkin ya. Oke, yang pertama adalah online test dan use case. Jadi sebelum wawancara diadakan online test dan use case. Oke, setelah kita melamar pekerjaan, sebelum melangkah ke tahap wawancara, biasanya harus melewati tahap tes online dan pengerjaan studi kasus. Online test bisa dalam berbagai bentuk berupa isian singkat atau pilihan ganda yang mencakup materi Python, SQL, dan seputar topik data science. Oke, pada studi kasus, biasanya perusahaan memberikan waktu pekerjaan selama 1 hari sampai 1 minggu, tergantung dari kesulitan requirement kasus yang ditugaskan. Hasil akhir dari studi kasus ini adalah executive summary yang bisa menjual ide dari solusi permasalahan kita. Nah, mungkin kalau misalnya yang online test, kita bisa online test dan studi kasus kita bisa cari banyak di internet, teman-teman ya. Contohnya untuk pengerjaan yang studi kasus, kita bisa berlatih di yang namanya lead code. Jadi biasanya banyak perusahaan yang memanfaatkan lead code sebagai studi kasus mereka. Apakah calon pelamar tersebut memang tahu dasar-dasar dari pemrograman atau tidak? Nah, itu diuji melalui lead code. Oke, dan masih banyak lagi. Lalu, oke, tahap wawancara teman-teman. Jadi ada 3 jenis pertanyaan yang umum ditanyakan. Yang pertama adalah about company. Ya, sebagai orang yang diwawancarai, penting untuk mengetahui lini atau bidang atau ruang lingkup kerja dari perusahaan. Karena akan ada banyak pertanyaan tentang profesi data scientist dan bidang fokus yang diambil. Ya. Yang kedua adalah tentang use case yang sudah kita kerjakan tadi wawancara. Nah, setelah mengerjakan studi kasus, pada sesi wawancara akan dibahas ulang mengenai studi kasus tersebut untuk mengetahui seberapa dalam pemahamanmu ketika mengerjakan studi kasus. Ya kan? Dan yang terakhir adalah general questions, misalkan perkenalan diri. Apa kelebihan dan kekuranganmu? Alasan mau menjadi karyawan di sini? Apa kontribusimu ketika diterima? Ada pertanyaan atau tidak? Dan seterusnya, teman-teman. Nah, saya juga ini teman-teman ya ditekankan untuk tahu about company teman-teman. Misalnya kita sudah dipanggil di perusahaan otomotif. Kita udah tahu itu perusahaan otomotif, tapi pas kita diwawancara, kok project yang pernah kita jalani itu kita bilang kok project tentang kesehatan, itu kan enggak nyambung ya teman-teman ya. Terus juga ini bakalan ditanya apa keuntungan kami jika merekrutmu. Nah, di sini kita harus pintar-pintar untuk menjual diri. Nah, maksudnya gini, menjual diri dalam hal positif, teman-teman. Oke? Maksudnya adalah kita branding diri ya, branding diri untuk meyakinkan si recruiter bahwa kita adalah individu yang bisa bermanfaat untuk perusahaan. Misalnya kemarin teman-teman, sebelum saya menjadi anggota PPI Dunia, saya ditanya, ya, iya kan, apa kontribusimu ketika nanti jika diterima di organisasi ini, ya kan? Ya udah, karena saya tahu bahwa akan ditanyakan hal yang seperti ini, maka saya menyiapkan 2 proyek kerja yang sekiranya itu merupakan ide yang baru. Nah, jadi jangan lupa untuk apa ya? Untuk menonjolkan ide yang baru tersebut ya. Ide yang baru itu misalnya adalah yang untuk di data scientist itu adalah seperti ini. Saya pernah membuat sebuah machine learning di mana tidak ada perusahaan yang pernah mencoba untuk menggunakan itu. Dan saya pernah menggunakan ini dan cocok sekali untuk promosi atau promosi WIB di Tokopedia. Kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan di Tokopedia gitu misalnya kan. Nah, jadi benar-benar apa ya? Kita
tahulah apa step by step-nya, kalau yang kita tawarkan tuh apa step by step-nya secara detail agar bisa meyakinkan recruiter untuk merekrut kita gitu. Nah, untuk yang PPI Dunia, di pengalaman saya itu saya punya 2 proker, yang pertama adalah Satset dan yang kedua adalah pelatihan biasa, pelatihan data science. Nah, mungkin recruiter-nya itu tertarik dengan yang pertama teman-teman, Satset. Satset itu kepanjangannya 1 minggu 1 insight. Jadi setiap 1 minggu kita mengadakan konten insight data berupa visualisasi gitu. Jadi data-datanya itu diambil dari data-data yang internasional, mau yang nasional maupun internasional, dan mungkin mereka suka itu karena itu hal yang baru teman-teman, hal yang baru dan mungkin belum pernah dicoba di tahun-tahun sebelumnya. Nah itu juga merupakan poin plus kita kalau misalnya kita bisa maju ke tahap wawancara. Oke, selanjutnya adalah latih lagi skill data scientist kamu. Maksudnya gimana? Di sini ada 4 platform, sebenarnya banyak platform teman-teman. Tapi kita bahas 4 platform utama aja yang bakal banyak membantu kita untuk belajar data science teman-teman. Oke? Yang pertama adalah Kaggle. Kaggle adalah platform yang menyediakan dataset, ya, notebook, dan kompetisi secara internasional. Dari sini kita bisa melakukan project untuk membuat portofolio, ya. LinkedIn, yang kedua adalah LinkedIn. LinkedIn adalah tempat untuk saling bertukar informasi mengenai lowongan kerja, saling melakukan koneksi antar perusahaan atau perorangan, dan tempat mempublikasikan proyek. Yang ketiga adalah YouTube. YouTube adalah platform yang sangat terkenal untuk belajar secara gratis, baik belajar bahasa pemrograman, belajar membuat proyek, tips and trik wawancara, sampai tutorial install software. Yang keempat adalah Stack Overflow. Stack Overflow adalah tempat yang sangat berguna ketika kita dihadapi dengan error pada notebook kita. Stack Overflow adalah tempat tanya jawab serta segala hal berkaitan dengan teknologi. Oke, yang terakhir adalah Data Science Indonesia, salah satu platform atau akun sosial media Instagram, atau mungkin bisa juga di website, tapi kayaknya lebih aktif di Instagram ya, itu adalah mengumpulkan orang-orang yang tertarik dalam bidang data. Komunitas ini saling share informasi seperti webinar, seminar offline, pelatihan, dan masih banyak lagi. Nah, yang pengen saya tekankan di sini adalah YouTube, teman-teman. YouTube adalah sumber belajar yang gratis. Yang pertama gratis, dan yang kedua adalah kita bisa mencari konten-konten yang high quality, yang kualitasnya itu bagus gitu. Banyak sekali tips and trick wawancara, tips and trick membuat CV, tips and trick memecahkan studi case, terus cara membuat proyek-proyek, itu banyak sekali di YouTube, teman-teman. Bisa belajar membuat portofolio, dan semuanya itu sudah tersedia di YouTube ya dalam bentuk video. Nah, yang kedua yang paling penting itu adalah enggak ada yang paling penting di sini. Semuanya penting teman-teman, tapi mungkin yang paling menonjol adalah YouTube. Terus yang Stack Overflow itu juga penting karena kalau misalnya kita coding nih terus ada error, tinggal di copy aja errornya, paste di Google, pasti pilihan pertama yang paling muncul itu ada yang paling atas itu adalah Stack Overflow. Itu tempat tanya jawab kalau misalnya ada satu developer atau programmer yang sedang mengalami error atau kesulitan. Nah, lalu ada LinkedIn. LinkedIn juga bagus untuk kita bisa koneksi ke orang-orang yang pengen kita reach, biar orang-orang tersebut bisa lihat portofolio kita. Maksudnya gimana? Kita kita bisa nih search nama company-nya di atas, terus kita pindah ke section people, terus kan kita klik yang profil perusahaan, terus kita pindah ke section people. Dari people itu kita ketik nih HR manager atau mungkin recruiter. Nah, disitulah kita connect-connectin semua, connect. Nah, bagusnya LinkedIn itu nggak ada jumlah mengikuti teman-teman, ada cuma jumlah pengikut dan jumlah koneksi. Nah, jadi kalau misalnya kita connect, jadi kayak yang akan kelihatan adalah jumlah koneksi dan juga jumlah pengikut. Jumlah yang mengikuti nggak akan kelihatan. Jadi feel free aja teman-teman kalau misalnya mau connect sebanyak yang kita mau gitu. Terus itu LinkedIn.
Kalau misalnya mau lomba-lomba di Kaggle banyak dan bagus dan price-nya juga wah, ada yang 50.000 US dollar, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 25.000 dan masih banyak lagi. Itu di Kaggle banyak kompetisi-kompetisi yang menyediakan price sangat tinggi. Oke, oke, sesi tanya jawab. Oh ya, sebelum itu ini disclaimer dulu teman-teman ya. Jadi, kalau topik yang kita bahas hari ini adalah mengenai karir. Sedangkan saya sendiri itu belum pernah menempuh karir di bidang data scientist. Jadi, mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman tentang karir yang mungkin belum bisa jawab karena saya sendiri mungkin belum punya pengalaman ya gitu. Jadi saya akan jawab pertanyaan teman-teman kalau misalnya tentang karir setahu saya. Oke, teman-teman? Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada di antara teman-teman yang punya pengalaman tentang karir, ya bisa share di kolom chat, bisa share aja. Oh, setahu saya kemarin pas di interview itu gini gini gini. Oh, setahu saya kemarin tuh nggak ada online test, tapi ada use case dan lain sebagainya. Nah itu share aja. Feel free buat nge-share. Oke? Sekarang saya akan buka buka kolom chatnya. Oke. Oke, Kak, data scientist dari Kak Alamanda. Kak, data scientist itu kerjaan mirip-mirip programmer nggak? Maksudnya sering begadang, terus kadang nggak kenal waktu. Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Data scientist itu termasuk programmer karena dia apa memanipulasi data dan mengolah data itu menggunakan coding, menggunakan kode-kode di apa ya, di salah satu bahasa pemrograman. Dan paling direkomendasikan untuk data scientist itu adalah Python, teman-teman. Ada bahasa pemrograman R atau SQL, tapi nggak bakalan klop kalau nggak ada Python, karena Python sendiri itu bahasa pemrograman yang menyediakan package machine learning paling lengkap. Oke. Lalu ada sekarang ada juga nih work from anywhere, Kak. Peluang untuk data scientist ada nggak? Harusnya sih ada ya. Kalau work from anywhere artinya bekerja dari mana saja, ya berarti juga kayak ini, kayak work from home juga, maksudnya kayak bisa bekerja, maksudnya kayak ini kan daring gitu, ya kan bisa. Ya karena kita bekerjanya di laptop, teman-teman. Kita tinggal minta kode server dari perusahaannya kita aja. Kode server maksudnya apa? Di sini akan dibahas sedikit mengenai SQL. Jadi di PostgreSQL yang SQL itu dia ada ada username dan password, dan kalau misalnya kita masukin sesuai dengan user dan password yang disediakan oleh perusahaan, kita bisa mengakses database di sana. Database itu adalah data yang sangat besar, teman-teman, dan itu bertingkat-tingkat gitu kan. Nah, di situ emang jadi dari situlah kita tahu bahwa oh ternyata satu laptop kita, satu komputer kita itu cukup untuk bekerja gitu. Untuk zaman sekarang, teman-teman ya. Oke. Kak, peluang untuk terus meningkatkan jenjang karirnya bagaimana? Berdasarkan kemampuan atau apa? Nah, peluang untuk terus meningkatkan jenjang karir itu bisa berdasarkan lama kita bekerja atau ketika kita memang sangat berprestasi. Maksudnya kita memecahkan suatu kasus yang belum pernah terpecahkan oleh orang-orang sebelumnya, kita dapat promosi. Nah, itu bisa teman-teman. Misalnya kayak apa ya, menciptakan suatu AI yang belum pernah diciptakan oleh perusahaan-perusahaan lain, dan produk AI itu kalau misalnya dijual itu bakalan mahal, dan kalau misalnya perusahaan itu apa memutuskan untuk menyewa, sehingga lebih banyak keuntungan untuk perusahaan, dan kita mungkin akhirnya akan naik tingkat gitu. Nah, sama sama kayak CEO dari Udemy, teman-teman, dia awalnya itu hanya sebagai seorang data scientist. Cuman karena dia tahu tahu semua hal tentang data, dan data di zaman sekarang itu adalah minyak, teman-teman. Jadi kalau misalnya di zaman dulu minyak itu adalah sesuatu yang paling berharga dan sesuatu yang paling mahal, sekarang sesuatu yang paling mahal adalah data, ya. Karena dengan data kita bisa memajukan semua bidang di perusahaan gitu. Jadi kayak kita bisa membuat otomasi, membuat suatu kecerdasan buatan itu dari semuanya dari data, teman-teman. AI itu dari data gitu. Terus
Ada nggak peluang karir switcher? Ada banyak teman-teman. Banyak yang dia tuh switch mungkin dari marketing ke data science, atau mungkin dari guru guru matematika ke data science, atau mungkin kemana, banyak 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 dari siapa saja itu bisa jadi seorang data scientist asal mereka mau belajar. Jadi selama kita punya niat, selama kita punya usaha, dan selama kita punya doa, kita kalau misalnya mau jadi data scientist tanpa latar belakang tanpa latar belakang yang punya relasi tentang data pun bisa, teman-teman. Seperti itu. Oke, Kak, tipe tipe karir yang paling moncer biasanya yang mana? Smart risk taker, or scout, or generalist. Kalau emang ketiganya diperlukan, bagaimana cara bangunnya, terutama yang scout. Nah, jadi kalau misalnya digabungin ya teman-teman ya, kalau misalnya digabungin, kita gabung ke kompetisi, tapi kita tetap mendapatkan mindset bahwa kalau misalnya aku boleh berambisi dan pengen menang di kompetisi ini, tapi jangan sampai ketika aku kalah aku sedih gitu. Jadi kayak dalam hati itu bilang kayak gini, kalau misalnya aku menang, ini akan aku buat sebagai portofolio utama. Kalau misalnya aku kalah, nggak apa-apa. Aku bisa uh, aku bisa tahu nih kekurangan apa yang bisa aku pelajari. Nah, itu gabungan antara scout dan juga challenger. Nah, untuk ini sendiri, untuk generous, itu sama seperti dia tuh meng-share ilmu ke orang-orang, dan dia juga menyerap ilmu dari orang-orang gitu. Itu kayak saya lah gitu kan. Tapi ya kalau misalnya mau bagus, itu bisa ketiganya itu bagus-bagus. Itu bagus banget kalau misalnya udah ketiganya. Oke, lalu oke. Nah, lihat satu yang satu itu di mana, Kak? Apa hanya khusus untuk pengurus PPI? Enggak. Itu ada, teman-teman. Di Instagramnya PPI Dunia, di Instagramnya PT SDM PPI Dunia, teman-teman, kalau bisa lihat konten-kontennya, kalau bisa lihat di feeds-nya, terutama di PTSD PPI Dunia ya, di PTSDM-nya, itu ada yang kayak misalnya kayak kualitas pendidikan di Eropa, terus kualitas pendidikan di dunia, terus tingkat tingkat literasi, terus saya juga pernah bahas gender gap, terus juga pernah bahas mungkin di minggu depan mereka akan upload tentang perkembangan AI di berbagai negara. Itu kalau misalnya teman-teman scroll, maksudnya bukan scroll, geser geser ke kanan yang postingannya, itu ada ada grafik-grafik. Nah, grafik-grafik itu saya yang buat, tapi desain dari feeds-nya itu bukan saya yang buat, itu dari tim media gitu. Jadi kita saling bekerja sama untuk membuat suatu konten, baik itu dari pihak kitanya sendiri dan juga pihak media gitu. Kita itu buat kode, mereka pihak media itu buat desain dari insight-nya. Jadi insight-nya itu dikumpulin, terus dibuat desain yang bagus gitu, yang sekiranya mungkin bagus ya dan estetik. uh, Oke, Kak, izin bertanya, Power BI itu termasuk data science kah? Soalnya banyak banget lihat lowongan pakai Power BI. Power BI apakah termasuk data science? Termasuk, teman-teman. Oh, Power BI. Oh, alah. Power BI itu kayak ini, teman-teman, kayak tools untuk business intelligence, terutama di bagian deployment. Kan kita kalau misalnya di data scientist ada Chris DM, dan yang paling akhir namanya apa? Deployment kan. Dan kita juga kalau misalnya mau merangkum semua project kita itu dengan dalam bentuk executive summary. Nah, executive summary kita bisa gunakan toolsnya yang bernama Power BI. Power BI itu dari Microsoft, teman-teman, dari Microsoft, dan dia tuh mirip, enggak, maksudnya menu-menunya itu mirip sama Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel tuh menunya mirip-mirip. Maksudnya bukan ini, maksudnya bukan bukan sama, tapi jenis menunya gitu loh, kayak urutan menunya kayak home, insert, terus juga health itu ada di situ. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada dua yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama adalah Tableau, dan yang kedua adalah Power BI. Fungsinya dari Tableau dan Power BI ini apa? Untuk membuat visualisasi data. Nah, karena di Python itu, kalau misalnya kita mau membuat dashboard, itu terbatas, teman-teman. Bisa buat dashboard, tapi nggak bakalan se-estetik, sebagus, se-eye-catching
Tableau dan juga Power BI gitu. Jadi kalau misalnya mau buat executive summary yang enak buat di mata, terus yang intinya yang enak dipandang lah, itu di Power BI atau Tableau. Tapi sayangnya di data scientist sendiri itu tidak terlalu deep tentang bisnis apa tentang Power BI, karena itu tugasnya business intelligence kalau ada di perusahaannya, teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada business intelligence, terus siapa yang ngerjain deployment? Kita gitu. Nah, jadi apa ya, kita itu sebagai data scientist, teman-teman ya, itu bisa bisa perangkap kemana aja. Bisa jadi business intelligence, bisa jadi data analyst, bisa jadi data engineer juga bisa, ya karena semua itu terkait dengan data, ya kan. Kita di Kris DM misalnya ada data understanding dan juga data preparation. Itu kan sebelum data understanding dan data preparation itu ada penyiapan database kan. Nah, kalau misalnya kita yang apa SQL, terus query, terus nyambungin ke Airflow pakai Docker, itu kita sudah bisa dibilang sebagai seorang data engineer. Tapi pas kita memecahkan suatu masalah bisnis itu hanya dengan visualisasi, maka kita bisa disebut sebagai data analis. Tapi ketika kita sudah mampu membuat sebuah machine learning dan mampu membuat prediksi berdasarkan data, maka kita bisa disebut sebagai data scientist. Dan bonusnya adalah ketika kita punya keahlian untuk mengvisualisasikan menggunakan Tableau dan Power BI, itu kita bisa disebut sebagai business intelligence. Jadi keuntungan untuk memperoleh data science itu teman-teman. Bisa kemana aja. Gitu. Oke, lanjut. Oke, Kak, kalau kita bikin portfolio itu mesti ada yang koreksi nggak ya, benar atau enggaknya data yang kita olah, dan kalau kita mau koreksi ke siapa? Itu ada di ini teman-teman, di GitHub. Nah, jadi gini. Nah, oke, mungkin nggak aku bahas kemarin teman-teman ya. Nah, yang kemarin itu seperti yang kita tahu teman-teman, GitHub itu selain untuk mempublikasikan proyek agar orang-orang bisa melihat proyek, kita juga sambil memanfaatkan platform ketika ada orang yang nge-clone proyek kita, yang nge-download proyek kita, itu mereka artinya pull. Terus mereka push, mereka lempar lagi proyek-proyeknya mereka yang udah mereka kembangkan itu ke kita. Jadi kita bisa tahu, oh, yang kurang ternyata di sini. Oh, ternyata ada loh metode-metode yang buat kode saya itu menjadi lebih singkat. Nah, jadi untuk improvement dari proyek-proyek kita itu bisa kita lihat di GitHub melalui cloningan dari orang-orang luar, mungkin yang lebih expert gitu. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya, itu join aja komunitas-komunitas data science, itu banyak ya. Kayak yang di saat terakhir itu Data Science Indonesia itu banyak. Lalu, apakah ada contoh pekerjaan di bidang data scientist yang per proyek paruh waktu? Per proyek, itu berarti yang ad hoc. Berarti dia contohnya di freelancer ya teman-teman ya. Contoh pekerjaannya adalah misalnya saya membuka klien yang pengen ngasih saya proyek tentang visualisasi data. Nah, spesifiknya mungkin kita cuman jago di visualisasi data, tapi jagonya itu bukan main. Kita tahu Power BI, kita tahu Tableau, dan pas kita buka jasa itu bakalan ada klien-klien yang bermunculan, kamu bisa nggak munculin visualisasi berdasarkan bisnis requirement seperti ini. Nah, berarti itu kan udah termasuk suatu proyek atau task ya, dan pas tasknya itu udah selesai, kita tinggal dibayar gitu. Terus Kak, izin tanya, kalau bukan jurusan yang sesuai untuk jadi data scientist, apakah memiliki peluang besar untuk bisa keterima jadi data scientist? Kalau bisa, ada tipsnya nggak Kak? Bisa, bisa. Orang-orang yang di luar dari di luar teknologi pun bisa, kalau misalnya dia mau belajar. Tipsnya adalah terus belajar. Terus belajar karena apa? Karena perusahaan-perusahaan luar itu tidak mempedulikan kita kuliah di mana. Tidak mempedulikan IPK, tidak mempedulikan kita kuliah di mana. Bahkan ada banyak sekali HR yang merekomendasikan kita untuk menghapus bagian
pendidikan, karena mereka hanya fokus untuk melihat experience dan proyek-proyek yang kita sudah kerjakan. Jadi mereka benar-benar mengutamakan skill teman-teman gitu. Mereka nggak bakalan mau lihat apa latar belakang teman-teman selama teman-teman punya skill yang mereka butuhkan, mereka akan nge-hire teman-teman gitu. Jadi ini tuh apa ya, pekerjaan di bidang IT atau teknologi itu bisa untuk semua orang selama mereka mau belajar gitu. Kalau misalnya nggak, maksudnya kayak ngestak terus juga habis ngestak berkali-kali berhenti kan, nggak nggak bagus gitu. Jadi pada intinya adalah konsisten teman-teman. Konsisten maksudnya adalah kalau misalnya saya mau belajar mulai dari hari ini dan saya targetnya adalah mungkin tahun depan saya bisa dapat kerja atau buka freelance, ya berarti saya harus konsisten belajarnya. Karena kalau misalnya saya bolong-bolong, misalnya di bulan ini saya belajar, bulan depan banyak yang nggak belajarnya, ya bakalan lupa. Karena apa? Karena otak kita tuh kayak machine learning. Bukan gini, kayak kita belajar itu mirip seperti machine learning teman-teman. Maksudnya adalah bukan bukan ini teman-teman ya, bukan menyamakan kita dengan mesin, bukan menyamakan kita dengan robot, bukan, tapi adalah gimana caranya mesin itu belajar. Mesin itu belajar dari dasarnya banget teman-teman, dari sebelum dia tahu gimana cara menjawab halo, sebelum dia tahu gimana cara menjawab ini selamat pagi, dia pasti belajar dulu huruf-huruf, dia pasti belajar dulu kode-kode yang dibuat oleh manusia kan, sebelum dia akhirnya bisa menjawab halo dan juga selamat pagi gitu. Nah, jadi sama seperti kita harus tahu nih dasar-dasarnya dulu sebelum kita mau melangkah ke proyek yang lebih sulit gitu, sebelum kita mau melangkah jauh ke kompetisi. Karena kalau misalnya kita nggak tahu dasar-dasarnya, terus kita mau ngoding, itu bakalan bingung. Kita sendiri yang bakalan bingung. Ini maksudnya apa? Yang kita ketik ini apa? Kalau misalnya kita nggak asal copy paste ya teman-teman ya, asal copy paste dari internet, terus kita paste ke notebook, terus kita kalau kalau misalnya dikasih request kalau ini kayaknya perlu diubah deh, dan dalam waktu singkat teman-teman. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti kode, kita bakalan pusing. Tapi kalau misalnya kita ngerti kode, karena kodenya itu kita yang buat sendiri, kita nggak bakalan pusing ya, karena kita tahu dasar-dasarnya seperti itu. Nah, nanti akan belajar SQL di Python. Enggak. SQL, Structure Query Language, itu dia beda dengan Python ya. Jadi SQL itu kayak gimana? Bentar. SQL. Nih. Beda-beda, sangat jauh beda. Tapi tetap, maksudnya kayak dia juga berfungsi untuk mengerjakan hal-hal yang berbau data, termasuk yang especially yang terutama yang structure data. Nih. Nah, SQL tuh kayak gini teman-teman. Bentar. Loading. Loadingnya lama, guys. Ini. Di sini ada, bentar. Ini juga loadingnya lama. Ini pasti ini ya, buram ya. Nah, oke. Ini select artinya kayak tampilkan kolom produk, kategori, dan apa lagi namanya? Tampilkan produk dan kategori sebagai produk kategori gitu. Nah, terus hitung jumlah dari order ID-nya sebagai order count gitu kan. Dari mana? Dari database yang mana? Jadi benar-benar kayak ini loh teman-teman ya. Kayak dari database nih, database kan ada tabel. Mungkin di bawahnya tabel itu ada tabel lagi, ada tabel lagi, ada tabel lagi. Jadi untuk SQL itu bagus banget kalau misalnya kita mau mengelola tabel yang punya anak-anak tabel dan tabel-tabel gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 10 tabel misalnya kan, kita mau menggabungkan itu menjadi satu tabel agar kita bisa operasikan di Python, itu enaknya tuh pakai SQL. Karena dia tinggal query-query aja langsung jadi gitu. Nah, tapi bisa juga di Python, teman-teman. Bisa juga di Python, tapi lebih ribet gitu. Nah, itu ini SQL. Apakah bahasa
ini tuh bukan bahasa pemrograman ya, ini tuh kayak kayak query gitu, kayak suatu tools untuk kita bisa memanage database data yang punya data gitu. Datanya banyak kah, data dan kita pengen gabungin dan kita pengen filterin, kita pengen ngampus kolom, kita mau nambahin kolom, itu gampang banget gunain yang namanya uh, SQL. Ya, ini ada group by, terus ada order by. Ini untuk yang ini, where ini untuk yang filter, terus ada group by, terus ada order by itu untuk yang urutannya. Tuh, dash itu adalah descending, berarti dari Z ke A, atau mungkin dari huruf ke, dari angka yang paling besar ke angka yang paling kecil. Terus limitnya 6, gitu. Nah, itu begitulah. Tapi terbatas, SQL itu nggak bisa buat machine learning, nggak bisa buat visualisasi, nggak bisa buat buat apa ya, buat encoding, buat binding, buat apapun tuh sebagian besar emang paling bagus pakai Python gitu. Oke, lanjut. eh Hal yang ingin bertanya, portofolio seorang data scientist yang bagus itu membuat apa saja dan berada di mana, Kak? Web, PPT, atau Drive, atau more? Oh ya, jadi gini, kita ngambil data, kita ngambil proyek misalnya dari Kaggle atau GitHub, kita udah punya datanya, terus kita analisa, kita buat proyek untuk versi kita diri sendiri menggunakan kode-kode yang sudah kita buat, menggunakan Google Colab atau Python ya kan. Nah, dari situ kan muncul insight, terus muncul muncul visualisasi, kita buat visualisasinya di Python misalnya kan, terus dan lain-lain. Dari Google Colab, mungkin kita mau buat visualisasi yang lebih enak buat di mata, berarti kita ke Tableau atau Power BI. Nah, udah buat visualisasinya, udah punya insight-nya, tinggal kita gabungin itu semua prosesnya, kita ceritain di PowerPoint. Nah, jadi ceritanya itu mungkin bisa dirangkum di PowerPoint. Jadi selain di executive summary, kalau misalnya kita mau lebih detailnya, itu di PowerPoint. PowerPoint dan executive summary itu sama-sama bagus. Ya. Kak, izin bertanya, bisnis intelligence career masuk data scientist atau analis? Terima kasih. Business intelligence itu termasuk skupnya data science, termasuk juga skupnya data analis gitu. Karena data analis juga dia membuat visualisasi, business intelligence juga buat visualisasi, data science juga buat visualisasi. Nah, tapi data science nggak benar-benar dituntut untuk membuat visualisasi yang bagus kayak business intelligence, sama halnya dengan data analis. Dia nggak benar-benar dituntut untuk buat visualisasi yang bagus, yang dashboard yang lengkap, ya apa yang lengkap, apa yang dikerjakan oleh bisnis seperti yang dikerjakan oleh business intelligence. Artinya apa? Business intelligence dia tidak mempedulikan membuat machine learning, dia tidak peduli tentang menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Dia nggak peduli tentang request dari klien. Dia cuma tahu bahwa dia ditugaskan untuk membuat visualisasi hubungan antara ini dan ini. Udah, gitu doang. Tinggal tetap ya udah, dia akhirnya buat visualisasi, terus enaknya di mata tuh kayak gimana menurut dia, terus gini desain dan lain sebagainya gitu. Jadi dia uh, pusingnya dikit lah. Pusingnya itu dia lebih dikit untuk solving problem. Lanjut. uh, Kak, saya ada pengalaman di data analis tuh. Kan ini ada Kak Ahmadnya, ada pengalaman di bidang data analis. Tetapi selalu ditolak buat ngelamar di business intelligence. Apakah DA dan beda, teman-teman? Maksudnya yang kayak tadi, data analis itu untuk solving problem. Business analis itu lebih ke membuat dashboard dan visualisasi. Jadi kalau misalnya Kak Ahmad, kalau misalnya mau apply kerja menjadi business analis itu harus punya proyek visualisasi data yang banyak dan dia tuh enak di mata, dan kalau misalnya kita mau menyampaikan itu punya story-nya, punya ceritanya di balik semuanya itu gitu. Nah, itu bakalan jadi portofolio yang kuat untuk bisa menjadi seorang business analyst. Business intelligence. Kak, kita jadinya nanti ada kelas lanjutan buat advance atau intermediate kelas setelah ini. Ditunggu ya teman-teman ya, ditunggu perilisannya. Wah, saya bisa Tableau. Nah, mantap ini Kak Natasha bisa Tableau, itu bisa apa ya?
bisa membuka pintu untuk menjadi seorang business intelligence. Kak, kalau mau visualisasi di Power BI atau Looker Studio atau Tableau, berarti hasil data yang kita olah dari Python itu harus diekspor dulu atau bisa langsung connect, Kak? Hmm. Gini, oke, jadi flow-nya, nah, ada, tapi ini kayaknya bakalan dibahas di advance level, teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, kita ambil data dari database perusahaan melalui SQL. Kita query 10 tabel menjadi satu tabel. Kita kita visualisasiin untuk visualisasi yang ini ya, visualisasi yang bentuknya sederhana. Tujuannya adalah kita mau sekedar tahu aja, ya kan, kita visualisasi yang secara sederhana aja buat dashboard, yaitu melalui Power BI gitu atau Tableau. Nah, nanti misalnya udah diolah melalui SQL menjadi satu CSV, terus kita ubah-ubah lagi dia melalui Python, itu bisa loh. Itu bisa kita ekspor hasilnya dari Python itu ke data CSV yang baru gitu. Jadi data CSV yang lama yang sebelum dimanipulasi oleh Python itu setelah dimanipulasi, setelah diubah, kita bisa ekspor lagi. Maksudnya kita bisa ambil lagi data yang sudah kita ubah dari Python, dari Google Colab itu ke komputer lokal dalam bentuk CSV, itu bisa. Tapi mungkin itu akan dibahas di advance. Terus uh, uh, harusnya diekspor dulu ya. Kalau misalnya dari Python tuh diekspor dulu, baru kita masukin ke Tableau atau Google Looker atau Looker Studio atau Power BI. Nah, jadi kita ekspor dulu dari Google Colab. Kalau misalnya kita udah manipulasi, udah bersihin data, udah dan lain sebagainya, kita ekspor dari Google Colab, baru kita pindahin impor ke ke mana? Ke ini yang Power BI, Looker Studio dan Tableau. Seperti itu. Aduh, itu juga apa? Kak, kalau bikin produk berbasis IoT, ayo. IoT itu apa? Coba kita search ya, IoT. IoT, nih. IoT. Internet of Things. A network related devices that connect exchange data with other IoT devices and cloud. Kemungkinan ini tuh termasuk ranahnya software engineer. Cuman masih belum tahu juga ya. Software engineer atau data engineer. Nah, karena dia tuh kayak network internet devices that connect and exchange data with other IoT devices and the cloud. Jadi dia tugasnya adalah mengantarkan data dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan komputasi awan. Itu biasanya kalau misalnya itu kan bukan ranahnya data science ya, karena itu lebih ke ranahnya data engineer. Tapi tetap data engineer juga harus dipelajari, maksudnya kayak sedikit bidang-bidangnya data engineer itu harus dipelajari oleh data scientist gitu. Jadi kayak data scientist itu serba bisa. Tapi kalau misalnya mau ditanya lebih lebih ke tugasnya data scientist atau petugasnya data engineer, pasti ke data engineer. Karena data engineer itu adalah gabungan dari data scientist dan juga software engineer. Gitu. Gitu, teman-teman. Jalan such as sensors and software can include mechanical and digital machines and consumers object. Itu. Nah, jadi benar-benar apa ya? Lebih ke software engineer atau data engineer. Uh-uh. Ya, memang biasanya programmer sih, Kak. Iya. Oke, ada lagi? Saya tunggu nih 2 menit ya teman-teman ya. Sampai sampai 18.05. Kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri hari ini. Oke? Saya tunggu. Oh ya, semoga pertanyaan tanya menjawab ya teman-teman ya. Kalau kalau misalnya teman-teman mau mau bertanya lagi, silahkan di kolom chat gitu. Ini kan ada waktu 2 menit lagi nih. Oke, saya izin off mic. Setelah dari Kak Ahmad nih, setelah kita belajar Python beginner ini, kira-kira butuh berapa lama buat ke jenjang selanjutnya? Harusnya juga, maksudnya kayak kalau misalnya kan, oh iya, topik yang baru nih teman-teman nih. Minggu depan kita akan adakan ujian dan juga praktek.
ya. Sistemnya gimana? Ujiannya itu sama seperti sebenarnya nanti kalau misalnya mau lihat teknisnya akan saya share di grup mungkin di hari Senin atau Selasa, tapi teman-teman juga harus mempersiapkan diri ya, karena akan ada ujian di minggu depan dan ujian itu menentukan untuk teman-teman tuh bisa punya sertifikat kelulusan. Nah, jadi ada dua jenis sertifikat di pelatihan ini, teman-teman. Ada sertifikat peserta dan juga sertifikat kelulusan. Kalau sertifikat peserta udah dijamin 100% teman-teman yang mendaftar di Digital Talent Hub itu udah pasti dapat sertifikat peserta. Udah pasti. Tapi untuk sertifikat kelulusan hanya untuk teman-teman yang punya nilai X, yang punya nilai ujian dan juga punya nilai project yang dia tuh kalau misalnya dirata-ratakan di atas 60 gitu. Nah, itu lulus artinya. Dan untuk teman-teman yang ikut ujian, maksudnya kalau misalnya teman-teman nggak ikut ujian kan nggak ada nilai ya. Kalau nggak ada nilai, kalau misalnya mau dirata-ratain bisa sih di atas 60, tapi bakalan susah gitu. Enggak, Neng. Kalau misalnya proyeknya 100 nih, terus dirata-ratain, dibagi dua, kan 50, jadinya kan nggak pas. Jadi pastiin teman-teman tuh hadir di ujian dan juga praktek gitu. Nah, praktek itu gambarannya kayak gimana? Praktek itu sederhana gambaran teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berasal dari angkatan COVID pas SMA ya, angkatan COVID pas SMA atau pas pas kuliah, mungkin teman-teman punya pengalaman dosen-dosen atau guru-guru itu kalau misalnya mau kasih ulangan tuh lewat Google Form. Nah, sama teman-teman. Sama, ntar kita ujiannya lewat Google Form. Nah, nanti akan saya buka link Google Meet. Di dalam link Google Meet-nya itu akan ada link Google Form. Nah, di situ baru teman-teman punya waktu sekitar 2 jam untuk 2 jam untuk mengerjakan soal. Nah, tapi untuk teknisnya akan saya beritahu Selasa ya teman-teman ya. Gitu. Multiple choice, pilihan ganda, iya pelanggannya teman-teman ya untuk tesnya. Terus untuk proyeknya nih, proyeknya adalah saya yang buat proyeknya teman-teman sih, maksudnya gini, saya yang buat proyeknya. Tapi kalau misalnya mau saya tugaskan, berarti dalam bentuk rumpang. Maksudnya ada bagian-bagian yang saya sengaja hilangkan. Itu tugasnya teman-teman buat mencari tahu nih, oh bagian yang hilang itu dibuatnya dengan kode yang seperti apa gitu. Nanti nggak akan ada presentasi teman-teman, nggak akan ada presentasi, tapi exam, nilai ujian dan juga nilai prakteknya itu cukup cukup penting untuk menentukan kelulusan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ini khawatir nggak dapat sertifikat, dapat kok sertifikat peserta, tenang aja. Selama teman-teman kemarin itu sudah mendaftar ya bakalan dapat gitu. Ini banyak banget. Tuh, loh. Ini banyak kali. Eh, Oke, setelah kita belajar Python beginner ini, oh enggak, udah. Kak, tips interview yang ampuh data science supaya keterima atau bahannya seperti apa? Eh, ada yang namanya lead code. Ntar kayaknya saya punya ini deh sih, saya punya sumbernya. Maaf, saya punya sumbernya job. Kok langsung interviewnya nggak ada ya? Coding. Nah, ini ada coding test dan online test. Misalnya kayak online test itu ada, oh ya, nih, saya share. Kan seperti yang di slide tadi teman-teman, ada online test dan juga ada coding test atau use case test ya kan. Ya udah, berarti ini saya kasih tahu nih. Kalau untuk yang online test itu sumbernya adalah, nah saya lihat lagi. Ada lead code, hacker rank, lead code, hacker rank, lead code, hacker rank, SQL Fiddle, SQL Fiddle. Nah, terus kalau misalnya yang use case test itu tunggu ya teman-teman ya. Business test ya, ada software projects from hackathons. Iya, hackathons. Use case itu hackathons. Hackathons. Maksudnya gimana sih cara tulisannya benar? Hack, hack, a, tons. Oh ya, benar.
Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut, apa nih Kak yang harus dipelajari? Modul semua Kak? Iya, dari awal sampai akhir ya, dari modul yang pertama sampai modul yang keenam. Oke, semangat. Tapi nggak bakal susah kok. Apa yang sudah kita pelajari akan keluar. Nggak mungkin saya akan menanyakan soal-soal SQL. Nggak mungkin saya akan menanyakan soal-soal yang berbau-bau Tableau atau Power BI walaupun kita bahas tapi kita nggak praktekkan. Nah, apapun yang saya praktekkan, teman-teman itu yang akan keluar. Udah itu aja sih secara sederhananya itu. Apa yang sudah saya praktekkan dan apa yang sudah ada di PowerPoint itu akan saya keluar di ujian gitu. Waktu ujiannya kapan? Itu di hari Sabtu, teman-teman. Sabtu besok. Sabtu besok. Sabtu besok di jam 7 mungkin. Di jam yang sama ya, di jam yang sama. Minggu besok saya ada perjalanan. Waduh. Tapi kan online. Kan online, teman-teman. Teman-teman kalau misalnya sambil sambil perjalanan, kalau misalnya ada internet, itu bisa ngerjain lewat Google Form. Google Form itu, nah, kenapa saya pilih Google Form? Karena dia kalau misalnya loading itu cepet. Kalau misalnya saya pilih Quizzes, saya pilih ini apa lagi tadi? Yang Quizzes terus yang lain gitu kan, yang berbasis web, dia loadingnya lama. Dia kalau misalnya mau next question pasti lama. Tapi kalau misalnya yang Google Form, dia pasti loadingnya cepat dibandingkan yang lain dan dia cepat kebuka aja gitu loh. Dan kalau misalnya ngerjainnya tinggal scroll 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 gitu. Multiple choice, iya, pilihan ganda. Ujiannya yang dibahas apa aja Kak? Mungkin bisa latihan dulu dari kisi-kisinya Kak. Kisi-kisinya itu adalah dari modul 1 sampai modul 6 gitu. Acak-acak ya, acak. Soalnya acak, jadi kemungkinan di awal-awal teman-teman langsung ditanyain soal-soal di modul 5, terus di paling terakhir soal-soalnya mungkin soal-soal dari modul 1 gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, bakalan ini kok nggak bakalan menguras banyak kayak kita harus benar-benar pakai logika, terus kita harus ngitung matematika itu kayaknya enggak ya. Karena apa yang ada dalam PowerPoint itu pasti yang akan saya keluarkan teman-teman. Kayak copy paste gitu. Jadi kayak gampang-gampang, gampang serius, gampang. Oke? Okay? Kak, saya harap ada waktu perpanjangan ujian karena minggu depan saya pakai pesawat kurang lebih 5 jaman. Oh iya, iya. Nanti saya akan pertimbangkan ujian susulan ya teman-teman ya. Berarti itu termasuk ujian susulan ya. Nah berarti kalau misalnya minggu depan teman-teman nggak bisa, mungkin sebelum closing ceremony, tapi ini benar-benar di luar ini ya, di luar jadwal kita. Misalnya di jadwal kita itu di tanggal 25 itu udah closing ceremony, berarti mungkin di luar jadwal, mungkin di hari Jumat, kemungkinan ujian susulannya, atau mungkin di hari Kamis. Jadi ya, untuk informasi selengkapnya akan saya share mungkin hari Selasa, teman-teman ya. Tapi saya harap teman-teman bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Oke? Karena nilai ujian itu penting. Kita juga bisa loh masukin nilai ujiannya kita di LinkedIn. Serius. Kita bisa masukin nilai ujian kita di LinkedIn atas nama PPI Dunia. Kita tinggal ketik aja data science course atau data science bootcamp from OISA. OISAA itu nama lain dari PPI Dunia. Bukan nama lain, itu kepanjangannya tapi dalam versi bahasa bahasa Inggris. Kan KPI Dunia kan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Kalau misalnya OISA itu kepanjangan KPI Dunia tapi dalam bahasa Inggris. Makanya singkatannya OIISA gitu. Mungkin akan saya pertimbangkan untuk ujian susulan. Oke? Okay? Berarti ada dua sertif Kak, sertif peserta sama sertif pelatihan. Kalau iya, ada dua sertif peserta itu teman-teman udah pasti dapat, dan sertif kelulusan ketika nilai ujian dan nilai proyeknya teman-teman tuh di atas 60 rata-ratanya. Oke, di atas 60. Bagi yang di bawah 50, maaf, tidak akan ada sertifikat kelulusan, tapi akan ada sertifikat peserta. Teman-teman tetap bisa masukin sertifikat pesertanya di LinkedIn. Jadi itu proyek itu bisa dimasukin ke LinkedIn. Nilai tes itu bisa dimasukin ke LinkedIn.
sertifikat peserta bisa dimasukin ke LinkedIn, ke bagian sertifikat. Kan emang bagus lah kalau misalnya ada ujian dan juga ada praktek. Kak, sertifikasi ujian dan praktek apa nanti tercantum? Iya, iya. Oh gini, jadi kan untuk yang sertif ini teman-teman, sertif apa? Sertif kelulusan akan ada nilainya, oke? Okay? Akan ada nilai, misal kayak telah telah mencapai nilai telah mencapai nilai ujian sebesar sekian dan nilai praktek sebesar sekian. Yang rata-ratanya adalah ini. Nah, rata-ratanya itu ntar mungkin akan lebih ditonjolkan, teman-teman. Oke? Okay? Jadi benar-benar iya akan di sertifikat kelulusan ya, bukan sertifikat peserta. Sertifikat kelulusan. Orang teman-teman yang lulus ujian dan juga lulus praktek itu bakalan dapat nilainya. Ada dicantumkan nilainya di sertifikat gitu. Maaf Kak, tadi kapan ujiannya? Ujiannya itu itu kan teman-teman kalau misalnya lihat itu ada di kurikulum ya, sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan PowerPoint ya, PowerPoint yang ada di Welcome to DigiHub kalau nggak salah, itu kan ada tuh tanggal persis nih, tanggal tanggal ujiannya, tanggal prakteknya itu kan ada. Nah, teman-teman bisa buka lagi tuh di situ tuh. Oh, ujiannya tanggal segini. Oh, prakteknya itu tanggal segini. Oh, closing ceremony tanggal tanggal segini. Karena modul 6 kita itu modul yang terakhir, teman-teman. Modul 6 merupakan modul terakhir kita untuk belajar data scientist. Jadi, kita udah selesai belajar, tinggal ujian aja. Habis ujian, udah graduate, maksudnya lulus gitu. Kalau teman-teman mencapai kriteria kelulusan. Tahu lah. Oke. Kak, ujiannya open book atau closed book? Eh, gimana ya? Sebenarnya ya teman-teman ya, teman-teman sebenarnya untuk exam itu kan exam bukan saya yang lihat ya teman-teman ya. Exam kan bisa bisa teman-teman. Tambah-tambah saya tidak ini ya, saya tidak mendukung kecurangan. Saya tidak mendukung kecurangan dan saya tidak bisa menghindari, maksudnya tidak bisa menghindari, saya tidak bisa kayak mengekang teman-teman untuk tidak berbuat kecurangan. Pasti ada yang berbuat kecurangan dan itu akan saya tolerir, nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya mau mau open book juga nggak masalah, tapi ada baiknya teman-teman mengetes pengetahuan teman-teman lewat exam gitu. Karena apa? Karena nggak apa-apa misalnya examnya teman-teman itu nilainya rendah, tapi udah pasti saya akan naikin nilai prakteknya gitu. Jadi nilai praktek itu udah pasti tinggi lah ya, udah pasti tinggi. Karena emang sebagian besar kodenya saya yang buat. Jadi teman-teman tinggal ngisi-ngisi aja tuh. Ngisi-ngisi aja kan. Oh ya, pengerjaan prakteknya itu seminggu seminggu kurang, 6 harian lah. Jadi dari hari Minggu sampai hari Jumat. Eh, iya, hari Minggu sampai hari Jumat. Berarti 6 hari. Dan di exam pas-pas di hari Sabtu, di hari ujiannya itu kita buka Google Meet. Di hari prakteknya, kalau misalnya memperkenalkan prakteknya, itu juga melewati Google Meet. Jadi akan ada sesi Google Meet walaupun materi kita udah selesai, oke? Okay? Iya, oke Kak, berarti tetap sesuai tanggalnya ya. Iya, jadi teman-teman kalau misalnya patokannya itu buka buka aja yang PowerPoint welcoming ceremony, itu ada tuh tanggal-tanggalnya. Nah, disitulah patokannya teman-teman. Kak, apakah masih boleh menanyakan terkait modul 4 lagi? Ada beberapa yang belum mengerti. Iya, boleh di ini ya, di private chat ya. Boleh. Di private chat di WA. Makasih banyak Kak untuk ujian susulannya. Oke. Ya. Terus hmm, bisa kok. Bisa bisa. Teman-teman bisa kok sama di atas 60 selama teman-teman mengikuti pelatihan aja gitu. Oke? Terus Bang, ini kalau udah selesai ujian kita lolos, ada latihan lagi. Masa nggak ada? Tergantung keputusan yang dia, maksudnya tergantung keputusan tim ya teman-teman ya, tergantung keputusan divisi ya, tergantung keputusan divisi dan direktorat saya gitu. Kalau misalnya emang mereka setuju semua ya udah gas gas kita advance.
pakai yang materi jutaan itu. Pakai yang materi jutaan itu. Oke. Eh, oke, lanjut. Kak, apakah ada kelanjutan dari course ini? Ditunggu ya teman-teman ya. Tapi untuk saat ini saya pengen teman-teman fokus untuk ujian dan juga untuk mempersiapkan di ujian dan untuk mempersiapkan di praktek. Nah, sabar-sabar. Bakalan ada kok infonya, bakalan ada. Oke? Oke, udah. Ya, nggak sebenarnya kalau misalnya saya ini nih, misalnya saya bilang harus close book, pasti pasti ada juga yang open book gitu. Jadi kayak ya percuma aja kalau misalnya saya bilang close book gitu. Pasti bakalan ada yang open book. Jadi ya sekalian aja saya bilang boleh kok open book, tapi ada baiknya uh, inisiatif dari dalam diri sendiri gitu. Maksudnya inisiatif adalah oh saya pengen mengetes nih seberapa jauh kemampuan saya gitu. Nah, nanti untuk yang detail-detailnya kayak berapa jumlah soalnya, terus ntar gimana teknisnya, harus datang berapa menit sebelum ujian, harus punya apa-apa aja, harus menyiapkan apa-apa aja, itu bakalan ada nanti pada saat mungkin hari Selasa teman-teman ya. Karena hari Senin saya mau menyiapkan teknis. Kak, apakah saya boleh menanyakan terkait absen saya di PC? Sekarang boleh, boleh. Di PC ya, kalau misalnya ada pertanyaan di luar pembahasan ujian dan juga pembahasan modul 6, silakan aja di PC gitu. Ujian kejujuran, iya. Karena apa ya? Karena kalau misalnya saya suruh close book juga, hanya Tuhan yang tahu kalau teman-teman benar-benar close book atau open book gitu. Jadi ya saya nggak punya kuasa bisa mengontrol, bisa mengekang teman-teman untuk close book. Boleh kok open book, tapi emang ada baiknya buat mengetes diri sendiri dengan cara close book gitu. Saya nggak akan ini ya teman-teman ya. Saya orangnya bukan yang kayak oh harus ini enggak. Kalau misalnya emang ada yang pengen kayak gitu dari teman-teman ada pengen yang ini, oh ya udah boleh. Nanti saya akan pertimbangkan gitu. Kayak ujian susulan mungkin akan saya pertimbangkan. Oke, lanjut. Oke, udah nih, udah pertanyaannya. Saya tunggu lagi 2 menit ya teman-teman ya. Jadi jam 8.23 WIB ya. Saya tunggu sampai jam segitu. Kalau misalnya ada yang belum ada apa? Kalau misalnya masih tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Oke. Oke teman-teman, karena nggak ada yang mau bertanya ya, sudah 2 menit berlalu juga. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya setelah penutup ini teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan di PC aja, di PC WhatsApp. Ntar saya akan jawab gitu. Oke, saya sekarang akan alihkan perhatian ke PowerPoint. Nah, kita sekarang ke sesi foto ada pasti. Sesi foto session. Oke. Bagi teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya, silakan on cam. Kita akan foto bersama ya. Saya tunggu teman-teman untuk on cam. Saya juga pengen mengatur layoutnya. Change layout mungkin sampai ke sini. Nah, terus saya juga pengen ke sini. Nah,
Terus ini saya close. Ini. Oke. Oke. Oke, bagi teman-teman yang sekali lagi ya, bagi teman-teman yang mungkin bisa untuk on cam, saya mohon untuk on cam karena fotonya bakalan bagus kalau banyak yang on cam. Iya nggak? Fotonya bagus kalau banyak yang on cam karena kelihatannya adalah oh rame nih yang ikut gitu, rame nih yang lihat gitu kelihatannya. dari ini kan dari foto. Oke. Oke, saya akan mulai foto ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman sudah membersamai kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi kita hari ini. Saya harap teman-teman mendapatkan wawasan baru dan merasa lebih percaya diri lagi untuk melangkah ke langkah berikutnya di dunia data science. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di ujian minggu depan dan terus semangat dalam perjalanan teman-teman menjadi seorang data scientist yang handal. Oke, terima kasih.